Baik dok, di sini banyak sekali dok ya pasien-pasien yang memang keluhannya nyeri ya dok ya. Memang belum banyak yang mungkin bertanya nih dok. Tapi kalau secara pribadi dok, memang pasien-pasien yang nyeri itu selalu ketergantungan terhadap yang tadi dokter sampaikan. Jangan terlalu lama ya dok ya obat-obatan, termasuk tramadol ya dok. Ya. Banyak pasien kita yang mungkin sangat tergantung gitu dok. Mungkin ada saran dok untuk pasien-pasien yang selalu perlu konsumsi obat dok? Ya, pengalaman saya biasanya kalau di praktek selain pemberian obat, saat pertama kali pasien datang memberikan menyampaikan keluhannya, biasanya memang selalu selain obat-obatan, manajemen yang lain pun akan selalu saya berikan. Yang paling sering adalah exercise. Exercise itu saya selalu tanamkan pasien bahwa ini bisa membantu mengurangi nyerinya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan hal-hal yang kira-kira bisa mengurangi nyerinya, sehingga pasien tidak tergantung dengan obat-obatan. Bahkan terkadang obat-obatan itu kalau sudah dia rasakan membaik, saya akan sampaikan bahwa obat-obatan tidak perlu dikonsumsi, atau dikonsumsi pun misalnya hanya pada saat kasus-kasus nyerinya memang tidak bisa ditahan lagi oleh pasien. Jadi saya lebih fokus untuk manajemennya itu adalah exercise. Bisa juga kita rekomendasikan exercise ini dengan fisioterapi. Dan saya pikir dengan hal-hal seperti ini uh, kita bisa menghindari ketergantungan dari pasien terhadap obat-obatan yang diminum. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Berarti kita lebih ke non farmakologis ya dok ya? Farmakologisnya dulu. Siap. Yang pertama ada dari dokter Andi Sugianto dok. NSAID yang paling bagus untuk LBP apa ya dok? Pertanyaannya dok. Mau satu pertanyaan boleh dok ya? Ya. Oke, dokter Andi, saya coba menjawab. Sebenarnya NSAID atau NSAID itu kita berikan kalau memang pasien membutuhkan. Misalnya kita lihat memang skala nyerinya di atas 5 atau mungkin bahkan lebih dari 5. Dengan penggunaan NSAID itu kita harapkan kita bisa menekan proses inflamasi dan otomatis kita akan memperbaiki atau mengurangi nyeri yang terjadi. Biasanya yang kita harus tanyakan adalah apakah pasien mempunyai riwayat penggunaan NSAID sebelumnya, ya apakah ada alergi misalnya. Kalau memang tidak ada alergi, biasanya saya gunakan NSAID itu kita kenal ada dua jenis, yang COX-1 dan COX-2. Biasanya saya gunakan dulu yang sederhana, yang mudah ditemukan di puskesmas misalnya. Kita bisa menggunakan natrium diklofenak 3x50, tetapi harus diingat bahwa natrium diklofenak ini sifat iritasi ke lambungnya sangat tinggi, jadi sebaiknya harus diwanti-wanti penggunaannya digunakan sesudah makan. Biasanya dengan nyeri penggunaan natrium diklofenak atau kalium diklofenak kalau memang ada, itu pasien-pasien sudah cukup terbantu untuk mengurangi nyerinya. Kalau memang nyerinya tidak terlalu berat, mungkin kita bisa berikan obat-obat yang lebih sederhana lagi seperti ibuprofen misalnya, itu juga bisa kita gunakan, atau paracetamol. Tetapi bila pasien mengalami suatu kondisi lain yang kira-kira kontraindikasi untuk diberikan golongan COX-1 seperti natrium diklofenak tadi, maka kita bisa pilihkan obat-obat golongan misalnya dari golongan COX-2. Bisa kita gunakan misalnya rofecoxib, etrofoxib, atau obat-obat lain yang bersifat minimal iritatif terhadap lambung. Tapi tetap harus diingat bahwa obat-obat COX-2 ini pun
harus hati-hati penggunaannya, terutama untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung. Karena hampir semua obat golongan COX-2 mempunyai efek gangguan irama atau bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Jadi manajemen nyeri juga harus memperhatikan banyak aspek. Selain misalnya alergi terhadap obatnya, juga harus mempertimbangkan apakah ada komorbid yang lain pada pasiennya. Jadi penggunaannya tergantung dari kita. Kita harus lihat bagaimana skala nyerinya, bagaimana apakah pasien bisa menerima obat-obat golongan COX-1 atau COX-2, atau kita bisa pilihkan selektif COX-2. Tetapi harus diingat bahwa penggunaan obat ini bukan untuk penggunaan jangka panjang. Jadi diusahakan tidak terlalu menggunakan obat-obat anti nyeri NSAID terlalu panjang. Disarankan tidak lebih dari 2 minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Harley. Baik Dr. Andi, tadi jawaban dari Dr. Harley bahwa kita NSAID yang paling bagus apa? Kita tetap harus melihat dari skala nyerinya. Kemudian kita lihat juga pasiennya ada alergi atau tidak, dan kita juga lihat adakah komorbid pada pasiennya untuk pemilihan terapi tersebut. Dan jangan lupa juga edukasi bahwa ini tidak terapi jangka panjang, artinya jangan lebih dari 2 minggu ya dok ya? Iya, benar. Baik, itu Dokter Andi. Kemudian ada lagi dok pertanyaan dari Dokter Reza Ayunindra. Ini ada 3 pertanyaan dokter. Izin bertanya dok. Satu, berapa lama sebaiknya evaluasi terapi farmakologi untuk pasien LBP sebelum merubah ke terapi farmakologi lainnya? Kemudian yang kedua dok, berapa lama penggunaan masker relaksan diberikan pada pasien LBP? Kemudian yang ketiga dok, bagaimana tips menghindari polifarmasi NSAID pada lansia dok? Terima kasih dok, ada 3 pertanyaan itu dokter ya. Baik Dokter Reza, silakan Dokter Harley. Ya, terima kasih Dokter Reza atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Yang nomor 1, berapa lama evaluasi farmakologi sebelum berubah ke terapi lain? Biasanya kita berikan obat untuk penghilang nyeri, misalnya 1 minggu. 1 minggu pasien diberikan obat nyeri, lalu kita evaluasi. Kalau memang nyerinya dia membaik, maka kita lanjutkan. Yang kedua, kalau dia tidak membaik, kita bisa kombinasikan dengan terapi non farmakologis, misalnya fisioterapi, exercise, akupuntur dan lain-lain. Maka setelah itu kita evaluasi lagi. Kalau memang dia membaik, maka itu kita lanjutkan. Tetapi kalau memang sudah dalam jangka waktu 1 bulan pengobatan ternyata visual analog scale-nya atau skala nyerinya tidak membaik juga, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menemukan apa menjadi penyebab nyerinya. Bisa kita lakukan pemeriksaan misalnya radio imaging, bisa MRI, radiologi yang lain, ronsen. Kalau memang ada MRI, sebaiknya MRI karena itu bisa melihat secara jelas. Dan yang kedua juga kita harus pastikan apakah ini suatu nyeri pinggang yang disebabkan ekstraspinal atau karena masalah spinal. Kalau MRI-nya misalnya normal, maka harus kita pikirkan ini adalah suatu nyeri yang ekstraspinal. Kita evaluasi lagi. Setelah kita temukan penyebabnya, baru manajemennya kita sesuaikan. Tentunya manajemen nyerinya akan tergantung terhadap penyebab atau kausanya. Jadi biasanya saya kurang lebih 1 bulan, saya akan evaluasi. Kalau memang dia tidak membaik dan kita lakukan pemeriksaan, kita sudah temukan, misalnya kita dapatkan bahwa memang ini adalah suatu HNP atau hernia nucleus pulposus dengan grading yang cukup tinggi, dan kita temukan bahwa obat-obatan tidak membaik, ya memang kita bisa sarankan. Misalnya pasiennya tidak mau operasi, pokoknya saya mau hilang nyeri tetapi tidak mau operasi, maka kita sarankan
untuk misalnya kita lakukan tindakan interventional pain. Kalau dengan interventional pain ternyata dia tidak membaik juga, atau setelah membaik dia kambuh lagi, maka bisa kita sarankan untuk manajemen yang lain, yaitu adalah manajemen operatif. Mungkin kita konsultan sama sejawat bedah saraf atau sejawat ortopedi. Jadi jangan terlalu lama juga untuk memperbaiki, untuk merubah manajemennya. Ya, kalau saya biasanya kurang lebih 1 bulan saya perbaiki dulu, saya cari kausanya, kita evaluasi penyebabnya. Kalau memang sudah kita lihat tidak membaik, maka kita berikan alternatif pengobatan yang lain. Yang kedua, biasanya penggunaan masker relaksan itu tidak semua kasus kita berikan. Kalau memang nyerinya kita lihat adalah suatu nyeri yang bersifat radikular dan misalnya kondisinya sudah berlangsung lama, kronis, masker relaksan tidak perlu lagi diberikan. Pada kasus-kasus akut atau nyeri yang bersifat lokal, low back pain yang bersifat lokal, masker relaksan bisa kita berikan karena beberapa penelitian mengatakan masker relaksan pun bisa mengurangi nyerinya. Biasanya paling lama pengalaman saya cuma memberikan sampai 2 minggu. Karena setelah 2 minggu biasanya masker relaksan ini sudah tidak ada lagi tempatnya. Untuk polifarmasi lansia, ya, hal ini sebaiknya dihindari. Polifarmasi lansia akan menyebabkan banyak hal yang yang bisa kita lewatkan untuk misevaluasi. Jadi sebaiknya digunakan manajemen nyeri pada orang tua atau lansia itu digunakan obat-obat yang sifatnya minimal efek samping. Kita bisa pikirkan untuk penggunaan misalnya anti nyeri yang golongan COX-2. Ya, eterokoksik bisa, ropekoksik bisa, ya. Setelah itu baru kalau memang nyerinya tidak membaik, kita bisa gunakan nyeri yang lain, obat nyeri yang lain, seperti golongan tramadol. Tapi hati-hati pada orang tua, tramadol ini efeknya biasanya tidak seperti pada orang muda. Dia bisa pasiennya menjadi gelisah, lalu yang kedua pasiennya bisa mengeluh misalnya tidur terus, lemas. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kesimpulannya saya tidak merekomendasi polifarmasi untuk lansia, sebaiknya digunakan dari golongan yang ringan dulu, baru kita tingkatkan secara perlahan dengan tentunya pemantauan yang lebih ketat. Terima kasih, kira-kira seperti itu Dr. Reza. Baik, terima kasih Dr. Harley jawabannya. Baik Dr. Reza, tadi jawaban dari Dr. Harley bahwa untuk berapa lamanya perubahan terapi untuk LBT-nya kita evaluasi berlahan ya dok, dari 1 minggu dulu kita evaluasi, dilanjutkan kalau membaik, tapi jika tidak kita kombinasi dengan exercise atau fisioterapi. Kemudian jika seandainya dalam 1 bulan kita lihat skala nyerinya, jika memang perlu kita tidak membaik juga, kita bisa mencari penyebabnya, apakah dengan MRI seperti itu. Kemudian yang kedua, berapa lama penggunaan masker relaksan? Kita lihat dulu ya dokter Reza ya, bahwa ini untuk sifat nyerinya radikular ataupun kronis biasanya tidak diberikan ya dok ya. Kemudian jika seandainya diberikan tidak lebih dari 2 minggu ya dok. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, untuk menghindari polifarmasi, bahwa memang untuk polifarmasi ini beliau tidak merekomendasikan. Kemudian kita lihat untuk lansia diberikan yang paling ringan, kemudian kita juga harus pantau ketat ya dok ya. Baik itu dokter Reza. Kemudian ada lagi nih dok, banyak sekali pertanyaan, mungkin untuk dokter Ayu Megasari ya dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ya dok terapi farmakologi sindrom piriformis ini dok pada ibu hamil yang aman? Karena mungkin sering ya dok ya terjadi. Silahkan dokter.
Ya, terima kasih Dokter Ayu. Terapi farmakologi untuk ibu hamil ya, kita pada ibu hamil harus lebih hati-hati ya untuk pemberian farmakologi. Biasanya kalau pada sindrom piriformis pada ibu hamil, pengalaman saya yang pertama saya akan lihat dulu apakah kehamilannya ini sudah melewati trimester kedua atau belum. Karena kita tahu di trimester pertama dan kedua itu adalah fase organogenesis, jadi kita harus hati-hati untuk pemberian obat-obatan. Biasanya di trimester pertama kedua yang aman kita hanya bisa berikan paracetamol, yang lain tidak direkomendasi, jadi hanya paracetamol. Lalu bagaimana kalau tidak membaik? Ya sebaiknya kita sarankan untuk exercise. Jadi exercise yang saya tampilkan tadi untuk low back exercise ya, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa dikerjakan untuk ibu hamil pun ini bisa dilakukan. Yang berikutnya, kalau memang dia sudah melewati trimester ketiga dan memang biasanya seringkali di trimester ketiga ini menjadi masalah buat ibu hamil karena penambahan bobot tubuh yang cukup besar. Yang kedua, perubahan dari lordosis lumbal yang semakin besar sudutnya sehingga beban terhadap tulang belakang itu semakin besar, maka memang di trimester ketiga ini bisa kita berikan lebih variasi obatnya. Jadi obat-obat penghilangnya bisa kita berikan seperti diclofenac misalnya, ya, lalu golongan-golongan Rofecoxib, Eterocoxib, ya, COX-2 itu juga bisa diberikan. Dan kalau memang mau diberikan golongan opiat, golongan tramadol, maka sebaiknya didiskusikan dengan dokter spesialis opsin pasien tersebut. Jadi pemilihan obat harus melihat juga kondisi trimesternya. Yang kedua, kalau memang dia sudah bisa diberikan obat-obat NSAID misalnya, kita harus pilih golongan-golongan yang kira-kira efek sampingnya tidak terlalu berat. Obat opiat biasanya digunakan kalau sangat-sangat dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Kira-kira seperti itu, Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dokter Harli. Baik Dokter Ayu, bahwa dijelaskan untuk ibu hamil ini kita harus melihat terapinya untuk trimesternya. Trimester 1, trimester 2 sebaiknya hati-hati, yang paling aman hanya paracetamol ya Dok, dan disarankan untuk exercise yang tadi ditampilkan low back pain exercise. Kemudian untuk trimester 3 bisa ditambahkan jika memang lebih nyeri diclofenac ataupun COX-2. Baik, kita lanjutkan Dokter Harli karena banyak sekali pertanyaan. Dan pertanyaan berikutnya dokter dari Dokter Chandra. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Dok, perihal disebut tadi sindrom piriformis. Apakah mutlak penyebabnya HNP? Secara pemeriksaan klinis, apakah dimungkinkan oleh penyebab yang lain, Dokter? Silakan Dokter Harli. Ya, terima kasih Dokter Chandra untuk pertanyaannya. Sindrom piriformis itu adalah nyeri pinggang atau low back pain yang disebabkan oleh penekanan musculus piriformis terhadap nervus ischiadicus atau sciatic nerve. Jadi kita lihat gambarannya, ini adalah musculus piriformis, dia berada melintang, sedangkan di bawah dia adalah saraf ischiadicus atau sciatic nerve. Kalau terjadi kontraksi atau spasme dari otot piriformis ini, maka otot piriformis ini akan menekan ke bawah, menekan nervus ischiadicus yang akan menyebabkan suatu radicular pain atau nyeri penjalaran. Jadi hati-hati, bedakan HNP dengan piriformis syndrome. Piriformis syndrome bukan disebabkan oleh gangguan dari nucleus pulposus atau herniasi disk. Jadi penyebabnya adalah tekanan terhadap nervus ischiadicus yang disebabkan oleh kontraksi dari musculus piriformis.
Jadi perbedaannya adalah bahwa sindrom piriformis bukan disebabkan oleh gangguan dari sistem vertebra. Jadi tulang belakang kalau kita MRI dia akan normal. Atau kita lihat bahwa gambaran MRI-nya itu tidak mendukung. Jadi gambaran MRI normal, tetapi nyerinya adalah nyeri di daerah bokong, tidak di daerah pinggang. Itulah yang kita sebut sebagai sindrom piriformis. Pemeriksaan klinisnya hampir sama. Biasanya karena ini bersifat radicular pain, maka kalau kita lakukan pemeriksaan straight leg tracing test, ini piriformis bisa positif karena sifat iritasi radiksnya ada, tetapi bukan disebabkan karena adanya herniasi nukleus pulposus atau herniasi diskus. Jadi penyebabnya adalah tekanan dari muskulus piriformis terhadap nervus sciaticus. Kira-kira seperti itu, Dokter Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Harli. Baik Dokter Chandra, bahwa penyebabnya karena ada tekanan di muskulusnya ya dok ya, piriformis, sehingga menekan nervus sciaticus. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaannya adalah straight leg tracing test ya dok ya, karena sangat mengiritasi. Baik Dokter Chandra, juga ada pertanyaan lagi nih dok, terkait anti nyeri golongan mana ya dok yang aman bila diberi pada penderita PJK dan CKD stage 5. Terima kasih dokter. Ya, obat anti nyeri yang bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang dengan komorbid ya, penyakit jantung koroner misalnya, tentunya kita bisa berikan obat-obat apa saja dengan CKD juga, tetapi kita harus memperhatikan untuk penyakit jantung koroner sebaiknya kita menghindari golongan COX-2. Jadi kita bisa pilih misalnya golongan COX-1 yang pure COX-1 seperti diclofenac, lalu ibuprofen, ya itu bisa kita berikan, indomethacin, ya naproxen itu bisa kita berikan. Bisa juga dipilihkan untuk penyakit jantung ini masih boleh kita berikan misalnya yang selektif COX-2. Jadi bukan pure COX-2, tapi yang selektif. Jadi ada COX-1-nya, ada COX-2-nya juga. Misalnya kita kenal obat-obat golongan celecoxib. Itu adalah selektif COX-2, jadi bukan COX-2 murni. Sedangkan untuk golongan COX-2 murni, yang seperti heterocoxib, neurocoxib, itu harus hati-hati. Karena penyakit-penyakit di jantung itu, seperti kita tahu bahwa siklus dari COX-1 dan COX-2 itu ada yang berefek atau memberikan efek samping terhadap jantung, terutama golongan yang murni COX-2. Jadi sebaiknya untuk penyakit jantung koroner hindari penggunaan yang golongan COX-2 inhibitor. Bisa dipilih golongan COX-1 atau yang selektif COX-2. Dan untuk pasien CKD sebenarnya masalahnya adalah penyesuaian dosis saja. Kita bisa memilih golongan COX-1, COX-2 atau selektif COX-2, tapi kita harus lihat. Kalau CKD-nya memang sudah berat, sebaiknya kita diskusikan dengan dokter penyakit dalam yang bersangkutan, apakah pemberian obatnya bisa diberikan atau masih bisa diberikan, dan sebaiknya kita sesuaikan dengan kondisi CKD-nya. Jadi persentase dosisnya tentunya harus kita turunkan. Kita sesuaikan dengan kondisi ginjal pasien. Kira-kira seperti itu, Dr. Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Harli. Baik Dokter Chandra, bahwa untuk riwayat PJK dan CKD stage 5, kita kalau untuk PJK yang tadi sudah Dokter Harli sampaikan di pertanyaan di penjelasan beliau juga, bahwa kita harus menghindari COX-2 karena ada gangguan irama ya dok ya di sana ya, efek sampingnya. Kemudian kita pilih COX-1 atau selektif COX-2. Kemudian untuk CKD sebaiknya penyesuaian dosis. Jadi kalau dan sebaiknya diskusi dengan dokter DPJP beliau. Baik. Kemudian kita lanjut ya dok, pertanyaan berikutnya ini mungkin sangat ingin ditanyakan nih dok kepada banyak teman sejawat semua, dari Dokter Cahyadi dok.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini izin bertanya, Dok, kapan waktu yang tepat atau kriteria yang bagaimana untuk pasien yang ingin vaksinasi COVID, sedangkan pasien tersebut mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang? Terima kasih, dokter. Jadi terapi kortiko dengan vaksinasi COVID ya, Dok ya? Ya. Silahkan, dokter. Oke, Dokter Cahyadi, saya coba menjawab. Kalau mengenai COVID ini ya, kita memang semua masih baru ya, hal-hal baru dalam dunia kedokteran terus berubah, informasi mengenai COVID dan kontraindikasi dan indikasi juga terus berubah. Untuk vaksinasi COVID terkait kortikosteroid, ya memang secara mekanisme karena kortikosteroid ini sifatnya menekan imunitas, memang ada beberapa paper yang menyarankan untuk pasien-pasien pengguna kortikosteroid jangka panjang, terutama pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit autoimun. Kalau di neurologi mungkin bisa dari multiple sclerosis misalnya dengan penggunaan steroid, atau penyakit dalam rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, atau penyakit darah lain yang menggunakan steroid. Memang saat ini menurut saya kurang ini juga, mungkin bisa dicari sumbernya lagi. Setahu saya memang tidak direkomendasi untuk pemberian vaksinasi COVID. Atau mungkin kalaupun harus divaksinasi, tentunya harus dengan konsultasi terhadap dokter yang biasa merawat pasien tersebut, karena pemberian kortikosteroid jangka panjang ini tentunya akan menekan imunitas dan itu sangat berbahaya untuk pasien yang akan dilakukan vaksinasi COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan karena memang ini hal yang sangat berubah terus setiap saat, bahkan di bidang neurologi pun indikasi dan kontraindikasi terhadap vaksinasi pun sampai saat ini terus berubah. Saya kira demikian, Dokter Cahyadi, mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima kasih Dokter Harli. Baik, Dokter Cahyadi, bahwa terkait vaksinasi COVID, untuk Dokter Harli untuk saat ini karena memang perubahan terus setiap harinya terkait ilmu yang terkait ini ya Dok ya. Jadi untuk saat ini memang beliau tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena penggunaan steroid jangka panjang itu bisa menekan imun ya Dok ya. Jadi itu berbahaya untuk kondisi vaksinasi tersebut. Jadi itu Dokter Cahyadi, dan mohon maaf sebenarnya Dok, Dokter Harli ini banyak sekali pertanyaan yang masih ada. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas nih waktu kita juga, jadi bisa mungkin dilanjutkan dengan webinar berikutnya, atau bisa konsultasi langsung dengan Dokter Harli, bisa di aplikasi. Silahkan teman-teman sejawat download di My Siloam, nanti bisa untuk langsung appointment di sana. Baik, terima kasih Dokter Harli atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih teman sejawat semua, mohon maaf.